kita semua ya mengenal sebagai cacar ular ya, yang katanya sampai melingkar, kalau sampai udah dia melingkar sampai ke badan, membentuk lingkaran bisa menyebabkan kematian. Nah, itu benar apa enggak sih? Waktu kecil saya pernah dengar-dengar kayak gitu, saya bayangin kok kayaknya serem banget ya waktu saya kecil ya. Kemudian begitu udah besar, sekolah ya, dan akhirnya belajar ya, akhirnya ternyata itu nggak sepenuhnya benar ya. Jadi yang disebut sebagai cacar ular itu dikenal oleh masyarakat kalau sampai membentuk lingkaran di tubuh, di badan bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya bukan itu ya, tapi komplikasi yang kalau dia semakin memberat. Nah, yang disebut sebagai cacar ular itu, yang dikenal sebagai cacar ular di masyarakat, itu sebetulnya penyebabnya adalah virus herpes. Nah, infeksinya disebut sebagai infeksi virus herpes zoster karena dia penyebabnya herpes yang jenisnya herpes zoster virusnya. Gambarnya seperti ini. Ini sebelah kanan gambar virusnya. Nah, sebelah kiri kita ini gambar lesinya. Jadi ini lesinya ya, lenting ya Bapak Ibu, ada lenting-lenting seperti ini berisi cairan. Kemudian di lentingnya ini ada titik hitam pekat ya di tengahnya itu. Nah, ini ada titik hitam pekat ya. Melentingnya ini nanti lama-lama akan menjadi seperti ini, titik hitam pekat ini ya. Ini sangat infeksius. Nah, infeksinya bisa melalui paling paling mudah itu karena kontak langsung. Jadi orang yang terkena herpes zoster ini kalau misalkan dia yang merah-merahnya ini dia nempel di kursi, yang merahnya dia tempelin ke kursi ini, kemudian dia pergi bangun dan pergi, orang lain duduk, kebetulan nyender atau tangannya memegang yang bekas kena merah-merahnya ini, ketularan ya. Kita bisa langsung ketularan, nempel virusnya di tubuh kita. Kemudian lupa cuci tangan, ambil makanan, masuk ke tubuh ya, masuk ke dalam tubuh. Nah, herpes zoster atau sinus atau cacar ular atau disebut sebagai cacar api ya, disebabkan oleh virus namanya virus varicella zoster. Virus varicella zoster ini akan menetap di dalam badan kita setelah terinfeksi virus cacar. Jadi awalnya orang yang bisa muncul terkena herpes zoster itu dia awalnya dulunya pernah riwayat terkena infeksi cacar. Nah, kalau belum pernah terkena infeksi cacar, ya, terus dia tertular oleh orang yang punya herpes zoster, dia akan terinfeksi dalam bentuk cacar dulu. Atau bisa juga dia langsung menjadi herpes zoster. Nah, kalau secara teoritis, orang yang belum pernah kena cacar, ketika ketempelan zoster, kalau secara teoritis ya, dia akan terkena cacar dulu. Jadi terkena infeksinya bentuknya cacar. Baru nanti ketika pun virus akan aktif kembali, menimbulkan infeksi pada kulit. Begini Bapak Ibu. Di dalam tubuh manusia, saraf pusat itu mencakup kepala dan tulang belakang. Jadi kalau disebut sebagai sistem saraf pusat dan saraf tepi, saraf pusat itu mulai dari kepala yaitu otak, ya kemudian yang menjalar sampai tulang belakang. Jadi mulai dari kepala kita, leher, dada, punggung, pinggang sampai mengarah ke tulang ekor ya. Nah, itu namanya sistem saraf pusat. Tapi saraf pusat yang sebenarnya intinya adalah di kepala. Nah, dari tulang punggung, dari leher itu keluar jaras-jaras saraf, yaitu serabut saraf yang dia menyebar dari tubuh kita ini, dari otak ya, sentral, kemudian di leher, ini keluar jaras-jaras saraf dari leher ke telinga, ke wajah ya, kemudian ke pundak ya, setinggi mana? Setinggi punggung, dia akan menyebar ke sarafnya menyebar ke punggung ya, ke belikat, ke tangan ya. Agak turun lagi menyebar ke otot-otot pernapasan, menyebar ke otot punggung, lebih turun lagi menyebar ke otot-otot perut, saraf-sarafnya, menyebar ke otot punggung setinggi perut, lebih turun lagi pinggang, saraf dari kan dia akan menyebar ke sekitar pinggang, kemudian ke paha sampai ke lutut, turun lagi sampai ke bawah. Ya. Kira-kira seperti itu namanya jaras saraf, ya disebut sebagai sistem saraf perifer atau saraf tepi. Nah, ketika zoster ini masuk ke tubuh kita, dia menyebar melalui jalurnya saraf. Jadi dia akan bentuk infeksinya itu membentuk seperti jalur begitu. Nah, virus ini akan memperbanyak diri atau disebut sebagai multiplikasi di kulit dan membentuk bintil-bintil kecil berwarna merah berisi cairan, menggembung
dan pada daerah sekitar kulit yang dilalui oleh virus. Umumnya yang diserang oleh herpes zoster ini pertama manula. Kenapa manula? Karena pada orang-orang yang sudah lanjut usia, itu sistem imunitasnya mulai menurun. Kapan orang sistem imunitasnya mulai menurun? Dimulai dari usia 40 tahun. Ya, jadi 40 tahun itu kan ada yang bilang adalah hidup dimulai saat usia 40 tahun. Ada bahasa begitu ya. Tapi kalau dalam imunitas, dimulai dari usia 40 tahun. Jadi mulai imunnya tuh udah mulai turun. Yang tadinya bisa 3 kali 24 jam, cuma tidur 2 jam, bekerja 3 kali 24 jam, bisa tidur cuma 2 atau 4 jam, kemudian kerja lagi, tapi setelah usia 40 tahun udah nggak bisa, udah susah ya. Kenapa? Karena semua udah mulai menurun, imunitas sudah mulai menurun. Kedua, yang diserang siapa aja? Yaitu penderita yang mengalami imunosupresif. Jadi ini bahasa-bahasa medis, jadi biar Bapak Ibu di sini terbiasa nanti ketika ketemu dengan pasiennya bisa menjelaskan, oh ini kena herpes zoster ya. Nah, herpes zoster itu biasa menyerang orang yang mengalami imunosupresif. Nah, nanti kan ditanya lagi, apa itu Bapak atau Ibu imunosupresif? Yaitu sistem imunnya udah turun gitu. Oh, contohnya apa? Nah, contohnya penderita AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome singkatannya ya. Kemudian orang-orang yang menderita lupus. Nah, berikutnya lagi orang yang stres emosional. Jadi sebenarnya masalah kecil, tapi dibawa stres ya. Hanya masalah cuman ngomong aja, cuman perlu dibicarakan, sesuatu bisa dibicarakan, tapi dibawa stres, dibesar-besarin ya, dibawa ngamuk-ngamuk. Nah, itu hati-hati ya, orang yang seperti itu bisa mengalami imunosupresif ya. Bukan salah orang, itu salah dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika orang bertanya sesuatu ya kita jawab aja baik-baik. Ketika orang meminta sesuatu ya sebetulnya ya jelaskan aja baik-baik, nggak usah pakai ngamuk-ngamuk, nggak usah pakai marah-marah. Nah, sering kita temui orang yang seperti itu. Dan nanti mulai diajarin apa? Coba kurangi stres emosional ya, karena stres emosional itu bukan dimulai dari orang lain, dimulai dari diri kita sendiri sebetulnya. Setuju ya? Ya, kenapa? Ya di dalam hidup pasti kan orang akan bertanya, ini kenapa? Ini kalau kita nggak bisa jawab bilang aja, waduh saya nggak ngerti ya. Nanti saya cari tahu. Atau kalau kita tahu sesuatu ya kita jawab aja jujur ya, daripada kita ngamuk-ngamuk terus ngomongnya muter-muter sehingga membuat orang lain bingung untuk menutupi sesuatu atau gimana akhirnya menjadi stres sendiri ya, itu karena salah sendiri sebetulnya. Berikutnya penggunaan obat-obatan ya, orang yang mengalami menggunakan obat-obatan tertentu mengalami imunosupresif, yaitu ada obat-obatan yang bisa menekan sistem imun. Apa contohnya? Contohnya golongan steroid Bapak Ibu. Apa namanya? Contoh ya, dexamethasone ya, yang pakai sonson, prednison ya, bukan Samson ya, tapi prednison. Ini bercanda ya. Prednison, dexamethasone ya. Nah, itu bisa menurunkan sistem imunitas kita. Kemudian penyakit kronik, penyakit yang lama, penyakit kronik. Contohnya apa? TBC ya. TBC kan nggak ada yang sembuh dalam 1 bulan. Yang disebut kronik itu Bapak Ibu adalah penyakit yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apa sih bedanya akut sama kronik? Nah, leader Supahabu atau member Supahabu harus seperti dokter ya. Kronik itu sesuatu penyakit yang lebih dari 3 bulan gitu ya. Kalau orang nanya diabetes kronik ya, iya kronik gitu. Nah dari penyebabnya kalau diabetes itu dia bukan infeksi. Kalau dilihat dari penyebabnya itu adalah penyakit metabolik. Nah, kalau dari sisi waktunya lebih dari 3 bulan disebut sebagai penyakit kronik gitu ya. Berikutnya siapa lagi yang menderita imunosupresif? Yaitu pasien-pasien dengan keganasan. Keganasan di sini maksudnya cancer. Ya, contohnya kanker darah putih, yaitu leukemia. Leukositnya turun terus ya. Berapa sih leukosit normal? Ya, itu di bawah kalau saya tidak salah ya nanti tolong dikoreksi. Di bawah 3,5 dikali 10.000. Ya, jadi di bawah parameternya di bawah 3,5 atau 2,8 ada lab-lab tertentu ya, dia memiliki parameter tertentu ya, di bawah segitu ya. Pokoknya di bawah angka yang batasan bawahnya, di bawahnya lagi. Nah, itu berarti dicurigai orang itu mengalami leukemia ya. Kemudian kanker yang mana lagi? Limfoma.
Limfoma itu kanker getah bening, limfoma malignum ya. Itu bisa mengalami imunosupresif. Hati-hati ya, orang-orang seperti ini dia sangat mudah terpapar tertular dengan virus varicella zoster ini. Herpes zoster ditularkan antar manusia melalui yang paling sering ya kontak langsung ya. Jadi zaman dulu kalau nggak salaman katanya nggak sopan. Ternyata dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ya malah berisiko nyentuh-nyentuh orang, nempel-nempel, megang-megang ya. Jadi makanya kalau kita bicara sama orang nggak usah meluk-meluk ya, nggak usah megang-megang, yang ngobrol-ngobrol aja ya. Karena apa? Nah, kita bisa menulari orang lain atau orang itu punya penyakit kulit malah kita ketularan. Ya. Kedua, transmisi melalui pernafasan. Jadi Bapak Ibu kalau kita uh, bicara sama orang misalkan tetap jaga jarak ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau dia ada herpes zoster itu bisa terjadi penularan lewat pernafasan. Biasakan jangan ketika berbicara kita membisikkan ke telinganya, nggak usah bicara aja pakai jarak ya. Atau ketika ada orang mau bicara membisikkan ke telinga kita, kita diem aja gitu. Ya kita kasih jarak. Oh, maaf nggak usah bisik, coba bicara aja gitu. Kira-kira gitu ya. Biar apa? Biar ini terhindar dari risiko tertular penyakit salah satunya adalah herpes zoster ya. Risiko tertular semakin tinggi sejalan dengan bertambahnya usia seperti di atas ya. Karena sistem imunitas semakin bertambah makin turun. 40 mulai turun, 45 mulai turun lagi imunitasnya. 45 ke atas sudah semakin turun lagi. Ini beberapa gambaran dari herpes zoster ya. Herpes zoster merupakan bawaan dari penyakit cacar air atau varicella. Zoster tidak akan menular pada orang lain menjadi herpes zoster juga. Ini secara teoritisnya, Bapak Ibu. Tapi pada prakteknya, pada yang kejadian di dunia nyata, ada orang yang belum pernah kena cacar, ketika terkena herpes, dia langsung kena herpes. Begitu. Cuman teori ini jangan kita lupakan ya. Teori tetap kita ingat aja ya. Nah, ini lesinya ketika dia berbesar Bapak Ibu ya, gambarannya kecil-kecil nih seperti ini ya. Kadang kalau orang yang nggak ngerti dibilang oh ini alergi, dikasih dexamethasone, dikasih prednison, salep-salep prednison, hati-hati ya, malah semakin banyak. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang mengeluh, ini saya kenapa nih ya sakit begini, gatel nih. Kemudian di satu sisi tubuh ya ciri khasnya. Maksudnya menolong, pakai aja nih. Saya dikasih obat ini nih. Apa? Bagus nih dari apotek atau dari dokter misalnya. Padahal dulu memang obat itu untuk alergi. Nah, sementara orang yang bertanya sama kita dia bukan alergi. Dia terkena virus herpes. Ya, hati-hati. Bapak Ibu kasih salep prednison makin banyak. Ya, nanti Bapak Ibu diomel-omelin, dikomplain. Nah, ini contoh gambaran herpes yang di sekitar bibir. Nah, ini mungkin pernah ketemu orang yang herpes, ya, cipika-cipiki. Maksudnya ya untuk keakraban ya, ketemu ya kita tempelin pipi kanan, tempelin pipi kiri. Maksudnya keakraban malah kena herpes zoster. Ini yang tangan ya, salaman-salaman itu tadi ya. Ini contoh herpes zoster pada tangan ya, punggung tangan. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Sekilas ada mirip-mirip cacar, tapi dia berdekatan dan dia bergerombol. Ini ciri khas di Bapak Ibu nih. Dia bergerombol seperti anggur ya. Kemudian dia bergerombol di sini. Jadi penyebarannya tidak merata, tidak miliar, tidak menyebar secara merata. Jadi menyebarnya secara bergerombol ya. Ini menyebar 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 gerombol. Jadi ada persebaran, ada di sini, ada di sini, di sini, di sini. Itu namanya persebaran. Nah, ini gerombolannya, menggerombol dia, ya. Gejalanya, pertama, terasa panas. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang dengan herpes zoster itu dia akan mengalami selain gatal ada rasa panas. Kemudian kulitnya menjadi sensitif. Betul-betul, aduh, pengennya digaruk. Tapi ketika digaruk, aduh panas. Bukan panas badannya ya, tapi panas yang gatalnya itu selama 1 minggu. Ruamnya akan muncul dari lepuhan yang kecil di atas dasar kulit merah, kemudian disusul lepuhan lain, jadi semakin banyak, itu kurang lebih 3-5 hari sejak awal terinfeksi. Berikutnya bintil merah akan timbul mengikuti saraf dari sumsum tulang belakang dan membentuk pola seperti pita pada area kulit. Kita lihat ya.
Nah ini, maksudnya membentuk pita. Jadi seperti melingkar. Kan kalau pita tuh dia melingkari kado ya. Jadi membentuk pita. Jadi kayak ngelingkar gitu. Kalau ini di badan ya, dia akan melingkar. Itu yang maksudnya membentuk pita. Bintil atau lepuh akan pecah dan berair. Nah ini hati-hati ya, airnya ini sangat terinfeksi karena airnya ini mengandung virus. Kemudian daerah sekitarnya akan mengeras dan mulai sembuh. Gejala tersebut akan terjadi selama kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Ya, di sini disebutkan 4 minggu supaya kita gampang ingatnya. Oh, kurang lebih 3 minggu 1 bulan. Nah, ya nggak akan lupa. Kapan timbul bintilnya? 3 sampai 5 hari sejak mulai terinfeksi. Kalau di lab, pemeriksaannya apa aja? Kultur virus, dilakukan deteksi antigen, dilakukan uji serologi, kemudian dilakukan PCR, yaitu dengan metode ELISA ya. Ini uji serologi dengan ELISA, kemudian ini PCR ya. Kalau yang serologi ini dengan ELISA ya. Jadi ada 4 jenis pemeriksaan untuk memastikan seseorang terinfeksi virus varicella zoster ya. Ini secara teoritisnya, tapi pada prakteknya dokter dengan secara klinis dia lihat, kemudian dia tanya, kemudian dia anamnesa, itu namanya ditanya di anamnesa, kemudian dia lihat dari gambaran lesinya, pakai senter, lampu, dilihat jarak dekat, beberapa lesi dilihat, kemudian dibuka bagian lain, dilihat lagi, oh ada di beberapa sisi, sudah bisa dipastikan oleh ini adalah virus zoster. Jadi sebetulnya pada praktek keempat ini nggak betul-betul diperlukan. Ini hanya untuk secara teoritis dan dalam dunia pendidikan aja ya. Jadi untuk membuktikan bahwa oh itu betul virus zoster, nah itu dilakukan kultur. Kemudian dilakukan deteksi antigen, uji serologi atau ELISA, kemudian PCR. Ini pemeriksaannya mahal nih yang dua ke bawah. Pemeriksaan 3 dan 4 ini mahal ya. Bisa di atas 2 juta ke atas. Kemudian pengobatannya. Pengobatan dari herpes virus zoster ini mencakup tiga aspek Bapak Ibu. Pertama, kita obati infeksi virus akutnya dulu. Kedua, jangan hanya berkonsentrasi ngobatin virusnya. Itu rasanya ada sakit, terus panas. Nah, kita kasih obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Ya. Berikutnya, pencegahan terhadap nyeri saraf pasca herpes. Ketika proses penyembuhan, dia masih nyeri itu Bapak Ibu. Jadi dikasih apa? Kasih vitamin. Ya. Jadi pengobatan nggak jangan cuman, oh infeksi virus ya udah dikasih antivirus, udah pulang ya istirahat makannya banyak, udah nggak apa-apa ya, nggak begitu ya. Jadi pengobatannya ada 3 aspek yang harus kita tinjau. Kita obati virusnya untuk mengeradikasi atau membasmi virusnya. Kita obati rasa sakitnya, diberikan painkiller atau anti sakit, contohnya paracetamol ya. Kemudian pencegahan terhadap nyeri saraf pasca herpes yang udah mulai sembuh ya, terutama orang tua nih Bapak Ibu, manula ya, kasih vitamin. Vitamin apa? Vitamin B kompleks aja, murah meriah. Bisa, ini sangat sangat cespleng ya, dikasih B kompleks ya untuk pengobatan nyeri saraf pasca herpes. Nah, sekarang di dalam dunia medis ya, obat apa yang digunakan? Nah, kalau saya di praktek di rumah memberikan antiviral. Saya kasih antiviral ya. Maksudnya bukan cuma saya aja, dokter-dokter juga menggunakan antiviral. Yaitu contohnya aciclovir, famciclovir dan valaciclovir. Ketiga ini adalah antiviral oral ya yang bisa diberikan pada orang yang dengan infeksi herpes. Kedua anti nyeri, ketiga vitamin, anti nyeri tadi paracetamol, kemudian yang ketiga vitaminnya apa sih? B kompleks ya. Habis itu apa lagi? Lengkapi dengan herbal. Kenapa kok pakai herbal? Yaitu tadi karena kaus penyebab utamanya kenapa virus bisa masuk yaitu imunitas yang turun. Lantas pencegahannya bagaimana? Dilakukan vaksinasi. Vaksinasi untuk meningkatkan respon spesifik terhadap virus. Contoh, Bapak Ibu yang sudah pernah divaksin COVID, ya, itu kan vaksin khusus COVID. Nah, itu yang maksudnya adalah vaksin yang untuk meningkatkan respon spesifik terhadap virus. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu yang sudah divaksin COVID tidak mudah terinfeksi COVID. Atau kalau kapan-kapan, mudah-mudahan jangan ya, daya tahan tubuhnya lagi rendah sekali, kemudian eh, terkena infeksi virus COVID, ya kondisinya tidak parah dibandingkan orang yang
belum pernah divaksin. Itu begitupun juga dengan herpes ini. Ya, jadi divaksinasi tujuannya untuk itu, untuk mencegah atau kalaupun tetap kena, dia tidak akan parah, tidak akan memberat kondisinya. Berikutnya, vaksin herpes zoster dapat berupa virus herpes zoster yang dilemahkan atau komponen dari, jadi virus yang udah dilemahkan atau ya. Vaksin berikutnya adalah isi dari si virus itu, ya. Jadi virusnya dibuka cangkangnya secara laboratorium, materi dalamnya itu genetiknya dilakukan rekayasa tertentu, materi genetik di dalam virus tersebut diisi dalam bentuk vaksin. Nah, disuntikan ke orang, nah, diharapkan materi genetik dari virus itu akan merangsang tubuh orang tersebut menghasilkan antibodi. Berikutnya, vaksinasi terbukti mencegah atau mengurangi risiko terkena penyakit pada pasien yang rentan. Siapa aja? Yaitu tadi, yang biasa di atas 40 tahun, yaitu lanjut usia. Imunokompeten dan imunosupresi. Imunosupresi contohnya apa? Itu tadi, orang cancer ya, orang-orang yang harus minum obat-obatan untuk menurunkan daya tahan tubuh. Orang-orang yang dalam jangka panjang minum dexamethasone, minum steroid gitu ya. Contohnya siapa sih yang sering minum gitu? Orang-orang yang mengalami autoimun. Satu, kedua, orang-orang yang memiliki sinusitis. Seringkali dikasih dexamethasone gitu. Methylprednisolone. Nah, itu hati-hati ya, itu bisa menekan sistem imunitas. Bagaimana dengan herbal? Bisa nggak dikasih, Bapak Ibu kan sudah mengenal alpha, beta, MX ya. Nanti akan ada yang keluar lagi, beberapa generasinya lagi. Nah, sementara ini alpha dan beta. Gimana sih kok bisa, Dok, Dr. Oi, bisa alpha dan beta bisa mempercepat penyembuhan pasien herpes? Bisa. Pertama, kita kupas dulu alpha. Alpha itu isinya albumin, yang pertama ya, albumin dari Canas striata atau ikan gabus. Berikutnya adalah kurkuma, ekstrak dari kurkuma, kemudian ekstrak dari moringa. Bapak Ibu, ini bukan cuma diekstrak, jadi bukan cuma ikan gabus dikeringkan, kemudian dihancurkan, terus jadi kapsul, bukan. Ya, nggak sesederhana itu. Tapi dengan teknik tertentu, diambil betul-betul albuminnya, kemudian masih dipilah lagi. Albumin yang kualitasnya betul-betul memiliki farmakodinamik, dengan ekstrak dari kurkuma dan moringa. Kurkuma dan moringa ini nggak sekedar dikeringkan, digerus, terus masukin kapsul. Sederhana itu. Tapi dengan teknik laboratorium ya, dan itu diuji baik ini yang paling potensial ya, itu yang dipakai, yang dimasukkan ke dalam supabu. Contoh nih Bapak Ibu ya, ada makanan dari negara Perancis namanya foie gras. Foie gras itu yang mengandung lemak. Nah, bayangin Bapak Ibu, hanya untuk makanan foie gras, hanya untuk hati bebek aja, seekor bebek harus dipotong ya, dipotong, dimatiin, dibunuh. Padahal di badan bebek itu banyak bagian yang bermanfaat. Banyak, ada bulunya, ada daging lainnya, ada untuk hatinya. Berarti apa? Mahal. Karena itu makanannya mahal. Begitupun supahabu. Setiap ekstrak-ekstrak ini hanya diambil bagian yang potensi. Jadi akan banyak dari gabus, ikan dianggap kurang potensial itu nggak dipakai. Yang hanya potensial yang dimasukkan ke dalam kapsulnya supahabu. Berikutnya supahabu beta, sama dengan alfa, maksudnya sama tekniknya ya, sama isi teknik untuk produksinya. Beda ada pada isinya, yaitu yang supahabu beta isinya mengandung ekstrak dari ikan gabus atau Canas striata 250 mg. Kalau yang alfa, Canas striatanya 300 mg. Nah, yang beta ini tidak mengandung kurkuma dan moringa, tapi yang beta mengandung teripang emas. Teripang emas ini gamat, dikenal sebagai gamat. Nah, kenapa kok teripangnya harus yang emas? Karena dari penelitian
beberapa jenis tripang ya yang paling banyak nutrisinya, yang paling banyak zat-zat yang tidak dimiliki oleh tripang lainnya itu adalah tripang yang emas. Ya, bisa begitu ya. Saya juga ternyata alam ini kita ternyata bukan cuma manusia yang menghargai emas ya. Ternyata alam ini dia secara ini dia membentuk sendiri. Yang paling berharga ternyata bentuknya jadi warna emas gitu. Kenapa kok bukan tripang yang hitam? Kenapa bukan tripang yang hijau gitu kan? Kenapa kok malah yang emas? Padahal tripang ini tidak diwarnai emas, tidak dilapisi emas, tapi secara alamiah dia tubuhnya berwarna memang keemasan, kuning keemasan. Nah, ternyata setelah diteliti tripang emas inilah yang nutrisi paling lengkap, yang tidak ada beberapa nutrisi yang tidak dimiliki oleh tripang lain, gamat lainnya. Pertama, kedua, kalau ada nutrisi yang sama, kandungannya lebih tinggi pada tripang yang emas ini. Jadi kastanya tuh yang tertinggi kira-kira begitu, ya. Nah, kadar dari tripang emas ini di dalam supabu beta per kapsulnya 200 mg. Jadi dari 500 mg setengahnya yaitu 250 mg isinya albumin, albumin dari ikan gabus, kemudian 250 mg lainnya adalah ekstrak dari tripang emas ini, ya. Ini gambar kotaknya. Nah, fungsi albumin dia mempertahankan tekanan onkotik plasma ya. Nah, kita batasi albumin pada herpes. Dia sebagai apa sih? Pertama, manfaat albumin pada pengobatan herpes. Albumin ini sebagai pengangkut dan pengikat. Jadi, tadi kan ada obatnya tuh, asiklovir, famciklovir, dan valasiklovir ya, dengan dosis yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, orang dengan herpes manula dikasih asiklovir kok nggak sembuh-sembuh ya? Ya, bukan salah obatnya. Pertama, dosisnya udah tepat atau belum? Dosis sudah tepat kok. Dilihat, oh ya udah benar ya. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Mungkin imunitasnya perlu dinaikkan, perlu di booster, perlu di up. Dengan apa? Dengan albumin ini. Ya, satu. Kedua, fungsi albumin dia sebagai pengangkut dan pengikat. Nah, kalau orang yang sudah udah manula ya, albuminnya sudah mulai menurun. Atau fungsi dari albuminnya jumlahnya tetap, tapi fungsinya sudah menurun. Maksudnya gini Bapak Ibu, ada sebuah markas tentara misalnya. Tentaranya banyak, ya. Tapi dari tentara yang banyak itu yang bisa perang cuma separuhnya, ya. Efektif nggak? Nah, di markas yang lain tentaranya banyak juga. Tapi dari seluruh tentara yang banyak itu, di markas yang kedua, seluruhnya 100% tentaranya bisa perang. Nah, mending yang mana? Mending yang kedua kan? Nah, sehingga ketika kita sudah mulai manula, kita sudah mulai umur kita sudah mulai banyak, bisa jadi albumin kita sebetulnya nggak kurang, tapi albumin kita jumlahnya nggak kurang ya, tapi udah usang, kira-kira gitu. Udah harus dilakukan peremajaan, harus difitin lagi, difitkan lagi albuminnya. Supaya apa? Supaya dia bisa semangat bekerja lagi. Seperti albumin waktu kita lagi masih muda ya. Nah, kalau kurang albumin, asiklovir yang tadi diminum, famciklovir yang tadi diminum, valasiklovir yang diminum, ya kalau kurang albumin atau albuminnya ada tapi dia nggak aktif, males. Nah, nggak ada nih Bapak Ibu yang mengangkut obat-obat itu tadi ya. Karena fungsi albumin salah satu dia sebagai pengangkut dan pengikat. Jadi obat yang masuk diikat, kemudian diangkut sama dia. Ada obat yang, kamu obat ya? Sini, saya ikat deh. Saya mau bawa, mau saya serang ke virusnya, dibawa ya. Jadi dia pembawa logistik buat buat untuk, nah tentaranya si asiklovir itu tadi. Nah albumin itu kendaraannya buat nganterin tentaranya kemana? Ke daerah yang ada virusnya, ke daerah yang lagi diserang sama virus ya. Nah sekarang kalau tentaranya suruh jalan sendiri, lama ya, nggak ada yang mau nganterin, jalannya sendiri, lama lah. Ntar ketika si tentaranya nyampe, virusnya udah kemana-mana, udah memperbanyak diri, udah menyebar, udah semakin susah dikalahkan, kira-kira begitu ya. Itu uh, gambaran gampangnya supaya mudah dibayangkan. Tapi memang secara kimiawi, secara apa itu ada penjelasannya, itu tadi ringkasan secara mudahnya ya. Berikutnya albumin sebagai antiinflamasi supaya apa? Supaya merah-merahnya itu berkurang. Orang yang sakit kena virus herpes zoster itu merah, panas ya. Nah, itu merahnya dia akan lebih reda. Nanti rasa panasnya juga lebih berkurang. Karena apa? Karena albumin memiliki antiinflamasi. Kemudian albumin sebagai antioksidan. Dia menghambat produksi radikal bebas. Apa hubungannya dengan orang yang terkena herpes ya? Antioksidan ini akan melemahkan sistem imunitas kita Bapak Ibu.
Orang yang minumnya makan minum ya, semua serba pengawet ya, makanannya pakai pengawet, minum pakai pengawet, habis enak sih dan praktis ya, gitu ya. Memang enak ya, memang yang rasanya itu rata-rata kok enak ya. Saya juga bingung ya. Enggak, itu bercanda ya. Nah, sehingga di badan orang itu banyak oksidan, banyak racun-racun toksin. Nah, albumin ini dia akan membersihkan oksidan-oksidan. Untuk apa? Untuk merangsang imunitas alaminya cepat naik. Gitu. Jadi ibaratnya badan tuh dibersih-bersihin dari toksin oleh si albumin ini. Nah, albumin juga menghambat agregasi trombosit dan dia sebagai antikoagulan. Jadi peranan albumin pada herpes ya sebagai pengangkut dan pengikat, sebagai antiinflamasi, kemudian sebagai antioksidan. Ini jurnal yang berkaitan dengan manfaat dari albumin yang berasal dari Channa striata. Nanti Bapak Ibu buka ya, bisa dibuka nih jurnal-jurnalnya nih. Ini di copy, ini Puspendra et al. Serum Albumin Mediated Strategy for Effective Target of SARS-CoV-2. Ini di copy, di paste di kolom Google, nanti dilihat baca ya jurnalnya. Kenapa kok bisa begitu ya? Nah, ini Bapak Ibu, ini tahun 2021 ada penelitian ya dari luar negeri ya tentang fungsi manfaat dari kurkuma ya yang memberikan potensi untuk mempercepat penyembuhan orang-orang yang terkena herpes virus ya, orang-orang yang terinfeksi herpes virus. Ini penelitian baru ya, jurnalnya tahun 2021. Ini saya ambil dari websitenya mikroorganisme. Jadi website yang membahas tentang infeksi dari mikroorganisme. Virus itu termasuk mikroorganisme. Kami ambil ya jurnal ini karena ini bagus ya berkaitan dengan kurkuma. Di mana ini adalah jurnal yang 2021. Mungkin ada jurnal 2022 ya, tapi saya ambil yang saya dapatkan 2021. Jadi kita kalau melihat jurnal itu Bapak Ibu paling tua itu 5 tahun terakhir supaya update ya, supaya jurnal itu adalah yang penelitian terbaru. Ternyata 2021 masih diakui bahwa kurkuma itu ya dia memberikan manfaat dalam proses penyembuhan pasien-pasien yang terkena infeksi herpes. Ya, di sini dibahas bagaimana mekanismenya, bagaimana pathways-nya, bagaimana cara jalan kerjanya, mekanismenya emang si kurkuma itu ngapain sih gitu. Kemudian cara kerjanya dia ngapain kok orang yang kena virus herpes bisa cepat sembuh kalau dikasih kurkuma. Seperti itu ya, di jurnal ini dibahas. Nah, ini saya ambil kutipan, kami kutip potongannya ya. Curcumin as an antiviral agent with proven health benefit. Ya, artinya kurkuma sebagai agen antiviral, sebagai obat antivirus dengan manfaat kesehatan yang memberikan memberikan proven itu terbukti memberikan hasil yang baik pada kesehatan ya. Jadi kurkuma ini sebagai antivirus dia memiliki manfaat untuk mengobati orang-orang yang terkena virus ya. Jadi di kurkuma itu selain obat acyclovir tadi, famciclovir dan valacyclovir tadi ya, ternyata kurkuma ini secara alamiah dia sebagai antiviral Bapak Ibu. Nah, ini disebutkan kurkumin is the key komponen, merupakan komponen kunci ya dari pigmen kuning ya, memiliki bioaktif yaitu turmeric ya. Nah, ini kita baca poinnya bahwa kurkuma sebentar. Nih, kurkuma dalam studi biologi ya disebutkan bahwa dia memiliki efek farmakologis dan beneficial itu manfaat, beneficial impact dan manfaat dari hasil terhadap kesehatan manusia ya. Tidak terbatas hanya virus-virus herpes aja, tapi dia ternyata bisa juga untuk menjaga kesehatan orang-orang yang dengan HIV, orang dengan hepatitis B, hepatitis C, kemudian virus influenza, orang yang kena influenza virus, kemudian orang yang kena human papilloma virus, HPV. Nah, human papilloma virus ini ya Bapak Ibu ya, ini kutil di alat kelamin.
Ya, ini penyakit penyakit hubungan seksual ya, PHS. Kemudian penyakit-penyakit yang saluran pernapasan yang diakibatkan oleh virus. Kemudian jenis arbovirus dan norovirus ya. Jadi dia memiliki efek biomolekuler ya yang menahan atau menghambat replikasi virus. Jadi si kurkuma ini dia menghambat si virus untuk berkembang biak. Jadi kamu ditahan, nggak boleh berkembang. Pertama, kedua, virusnya ini dia merusak bagian dalam dari si virus itu. Jadi ketika si virus memperbanyak diri, satu dia nggak bisa, kedua bagian dalamnya udah dirusakin, disabotase oleh si kurkuma ini, sehingga ketika pun dia berhasil memperbanyak diri, virus yang berikutnya adalah virus cloningannya, virus yang beranaknya itu dia tidak bisa menginfeksi lagi, udah kopong, jadi udah rusak gitu. Jadi dibikin kopi, si virus mengkopi diri, tapi kopinya itu ada, cuman nggak berguna, dia nggak bisa menginfeksi. Ibaratnya ada tentaranya, dia bikin tentara baru, tapi tentaranya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu kerja dari kurkuma ya. Sehingga kurkuma ini tidak sebatas hanya sebagai antioksidan, sebagai anti peradangan, dan sebagai anti kanker aja, tapi dia sangat bermanfaat sebagai antivirus tuh Bapak Ibu ya. Ini di jurnal tahun 2021 ya, jurnal tentang mikroorganisme ya dari luar negeri. Jadi terbukti ya. Jadi nggak sekedar kurkuma itu ternyata tidak bisa kita pandang sebagai itu ya kunyit kurkuma ya gitu. Enggak ya, ternyata manfaatnya besar sekali. Salah satu untuk virus ya. Kemudian moringa. Moringa tuh dia kenapa kok bisa untuk herpes ya? Jadi yang berperan penting tadi albuminnya, kedua moringa kurkumanya. Berikutnya kalau moringa untuk herpes ini ya, dia sebagai antiinflamasi yang kita ambil. Ini Bapak Ibu, sebagai efek antiinflamasinya. Jadi dia membantu menekan peradangannya. Efeknya apa kalau pada herpes virus? Orang yang terkena herpes virus. Dengan antiinflamasi ini, dia akan mempercepat peradangannya menjadi lebih reda. Peradangannya menjadi lebih adem. Bagaimana dengan supahabu yang beta? Itu tadi yang alfa. Dok, saya nggak punya yang alfa, adanya yang beta nih yang di rumah. Tapi ada tetangga saya kena kena herpes, bisa nggak dikasih supahabu beta? Bisa, ya. Jadi pasiennya itu tetap minum obat dokternya, ya, dikasih supahabu beta. Kenapa? Karena supahabu beta dia sebagai antiinflamasi untuk meredakan peradangan dari herpes tadi. Kedua, meningkatkan sistem imunnya. Jadi peradangannya diredakan, sistem imunnya ya, dinaikkan. Sistem imun alamiahnya, di mana nanti ketika sistem alamiah orang tersebut naik ya, otomatis virusnya itu akan tertekan dan akhirnya tidak aktif dan akhirnya virus tersebut hancur ya, dan infeksinya mereda dan akhirnya pasien tersebut sembuh. Berikutnya manfaat dari teripang ini menyembuhkan luka Bapak Ibu. Kalau herpes itu dia ada bekasnya ya, maksudnya ketika herpes itu dia mengalami luka, mengalami ada lecet ya. Nah, itu lecetnya itu akan cepat disembuhkan dengan teripang ini. Teripang ini jangan diolesin, bukan diolesin di lukanya, tapi diminum karena dia akan merecovery jaringan kulit yang baru. Itu. Kalau luka sebaiknya diberikan saja betadin ya, ditetesi betadin atau salep asiklovirnya, salep vanciclovir atau salep valaciclovir yang tadi ya kita bahas. Kemudian perkembangan obat modern berbahan dasar alami ya. Jadi saat ini Bapak Ibu selain dunia mengembangkan obat-obat yang berbasis kimia, dunia juga berlomba-lomba menghasilkan dan mencari dan melakukan penelitian bagaimana bisa menghasilkan obat-obatan yang memiliki potensi yang sama dengan obat-obat kimia atau bahkan memiliki potensi lebih daripada obat-obat kimia dengan berbahan dasar ya. Jadi obat modern udah mulai back to nature, kembali kepada alam ya. Itu yang pertama. Kedua, poin pentingnya adalah apa sih bedanya? Kenapa sih kok supahabu nggak isinya albumin aja? Kok harus ada kurkumanya, harus ada moringanya? Kan memang penting ya gitu. Penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau isinya hanya albumin untuk mempercepat penyembuhan, ya bekerja hanya pada suatu sisi. Sehingga
Ketika kita hanya minum albumin, ya sembuhnya nggak terlalu nendang, ibarat nggak terlalu chest plank kira-kira begitu. Kita harus apa? Harus nambah dosis. Begitu tambah dosis, 1 kapsul 500 mg ya, cuma albumin nih. Kita minum 2, agak membaik. Coba deh minum 3, oh baru membaik 1.500. Jadi kita harus makan albumin 1.500. Kalau yang 1 butirnya 500 mg, isinya albumin aja misalnya. Nah, kalau supabu alfa maupun beta, kita cukup minum albumin 300 mg. Tapi albumin itu dia bekerja dengan fungsinya sendiri, tadi sudah kita pelajari bersama. Kemudian kurkuma pun bekerja dari sisi yang sebelah kanan misalnya. Seperti yang sudah kita pelajari juga. Moringa bekerja dari sisi atas. Jadi penyakitnya itu diobati dari berbagai sisi. Nah, itulah manfaat dari polyherbal. Manfaat berikutnya apa lagi? Selain si penyakitnya diserang dari berbagai sisi, ya. Manfaat berikutnya, kita tidak perlu menggunakan albumin sampai dosis yang terlalu berlebihan seperti yang contoh tadi yang isinya cuma albumin aja, ya. Kalau kita cukup minum supabu alfa 1 butir, kita cukup memasukkan albumin kalau hanya 1 butir ya, 300 mg. Nah, kalau yang tadi untuk sembuh harus 3 kapsul, 1.500. Anggap ya Bapak Ibu, kita supabu alfanya 3 butir juga. Kapsul albumin yang isinya cuma albumin aja 3 butir juga ya. Sama-sama nih ya. Coba kita hitung sama-sama. Kalau hanya isinya albumin 500 mg, kita minum sehari 3 kapsul, berarti 1 hari kita makan albumin 1.500 mg ya. Kali 500 mg kali 3. Kita lihat yang alfa. Per kapsulnya albuminnya 300 mg. Kita minum 3. 300 mg dikali 3. Pagi 1, siang 1, malam 1. Kita hanya minum berapa? Hanya minum 900 mg albumin. Ya, sehingga tubuh kita tidak berlebihan albuminnya. Selisihnya berapa? 1.500 dengan 900, yaitu 600 mg. Cukup banyak ya selisihnya ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Karena itu herbal yang isinya polyherbal tentunya lebih bermanfaat Bapak Ibu ketimbang yang monoherbal. Tapi bukan berarti monoherbal itu tidak berguna. Monoherbal juga bisa digunakan pada orang-orang yang memang dia hanya memerlukan bahan tersebut dan tidak memerlukan dosis tinggi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya diskusi pada pagi ini buat kita semua.